Ya, hadirin yang berbahagia, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, debat publik pada malam hari ini dapat Anda saksikan langsung melalui RRI Ternate dan aplikasi Playgo RRI Ternate, channel YouTube official RRI Ternate, channel YouTube KPU Halmahera Selatan, Facebook Pepati Kamang, dan Facebook KPU Halsel. Baik, kita akan memulai sesi yang keempat. Bapak pasangan calon dipersilakan untuk naik ke atas. Ya, seperti yang sudah kita lewati untuk pertanyaan untuk sesi kali ini, saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 7 menit, kita bisa disanggah jika waktunya belum selesai. Persilakan. Ya, pertanyaan kami kepada pasangan calon nomor 1, Pak Helmi dan Pak Laode. Apa yang Anda lakukan untuk mengoptimalkan program kegiatan sebagaimana visi dan misi Anda, sementara realita kekuatan politik yang mendukung Anda di parlemen sangat terbatas? Ya, itu pertanyaannya. Terima kasih. Ini sebetulnya pertanyaan yang tidak berkorelasi dengan visi, tapi saya akan menjawab. Gitu. Begini, pertama, kalau kita bicara dalam perspektif dukungan partai itu sangat keluar dari koridor visi sebenarnya. Tapi saya memahami maksud dari pertanyaan Anda. Yang kedua, bahwa sebagai syarat pencalonan, sebagaimana yang dirumuskan di dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu Kada maupun PKPU, bahwa syarat pencalonan harus didukung oleh partai politik yang kursi di DPR untuk sampai dengan batas syarat 20% dari jumlah kursi yang tersedia sebetulnya. Itu berbeda dengan kemudian kalau kita bicara soal program sebetulnya, bahwa dukungan partai tidak serta-merta kemudian berimplikasi bagi dukungan rakyat. Satu hal yang sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Yang dibutuhkan oleh rakyat itu adalah sebetulnya secara kualitatif personal itu, sebetulnya personal calon sebenarnya, baik dari integritas moralnya, pengalamannya, dan kompetensinya. Itu adalah ukurannya sebetulnya, yang ingin dilihat oleh masyarakat, termasuk pada kejadian malam ini, secara kualitatif dari pasangan calon. Karena visi misi adalah bagian dari syarat calon yang harus kemudian disampaikan kepada warga masyarakat agar masyarakat tahu apa program dan kegiatan yang akan diwujudkan oleh calon bupati dan wakil bupati jika mereka terpilih. Jadi sangat tidak berkorelasi antara dukungan partai dengan dukungan masyarakat. Ya, masyarakat bukan melihat bahwa kita ini muatannya besar atau muatan kecil. Yang penting syarat pencalonan sudah memenuhi syarat, itu adalah silakan berkontestasi. Yang kedua, bahwa terkait dengan visi misi kami, kita melihat bahwa banyak hal yang harus dilakukan pembenahan. Pembenahannya dimulai dengan bagaimana kita mengharmonisasi, menyelaraskan perangkat daerah itu agar sesuai dengan basic keilmuannya. Tujuan dari pelaksanaan harmonisasi itu adalah keselarasan itu agar output yang diukur, sehingga program yang dijalankan juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Program yang kita akan laksanakan, pasangan saya, Helmi Umar Muhsin dengan Laode Arfan, yang pertama adalah tetap melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang perlu dilaksanakan konsentrasinya tetap pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, karena masih terjadi kesenjangan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan ini. Yang kedua adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar masih dirasakan kurang. Kebutuhan dasar itu kami mengidentifikasinya adalah 4. Pertama adalah sarana air bersih yang masih sangat kurang. Kedua adalah penerangan, PLN.
Itu menjadi kebutuhan dasar yang kedua. Yang ketiga adalah perumahan rakyat yang layak. Kemudian yang keempat itu adalah jaringan telekomunikasi. Karena pada saat ini jaringan telekomunikasi memang masih minim sekali di Kabupaten Halmahera Selatan. Itu yang perlu kemudian ditingkatkan. Karena zaman kita sudah zaman digitalisasi, sudah 4.0. Ya, pelaksanaan hampir seluruh aspek pelayanan publik itu bisa dapat dilakukan secara aplikatif. Sistem dapat dibangun secara aplikatif. Kemudian yang ketiga, sebentar, saya belum selesai menjelaskan sebetulnya. Mungkin saudara bersabar sedikit barangkali, ya. Mundur ke belakang dari mic dan bersabar sebentar, ya. Karena waktu yang diberikan kepada saya 7 menit itu masih kurang sebetulnya. Saya butuh waktu 15 menit untuk menjelaskan seluruh program saya. Silakan. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya juga memiliki konsep peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan sebetulnya. Memang kita tahu bahwa pandemi COVID ini secara nasional diprediksi dalam mayor programnya pemerintah pusat diperkirakan terjadi pengangguran kurang lebih 5 juta pengangguran. Banyak sektor baik real, sektor real, jasa menyangkut dengan perdagangan jasa yang kemudian ambruk. Yang kedua, restoran, bioskop, mal, banyak sekali yang kemudian ambruk. Belum lagi di satu sisi bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja baru, baik lulusan SMA, SMK maupun jumlah perguruan tinggi. Ini yang perlu kita pikirkan bagaimana mencari solusi bagi penyelesaian persoalan. Pertama adalah pengangguran, yang kedua meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu yang perlu kita pikirkan. Sementara di satu sisi bahwa sektor UMKM itu adalah sektor yang kemudian tenaga kerja kontraknya itu sebesar 97% jika kemudian diinventarisir 3 sektor itu oleh industri. Maka bagaimana caranya mewujudkan UMKM seperti yang tadi pasangan nomor 2 sarankan, ini adalah perlu keberanian dari dari kepala daerah. Bagaimana kemudian bisa sedikit berinovasi dan kemudian berkreasi dengan memanfaatkan kapasitas fiskal yang kita miliki. Bahwa APBD kita pada tahun 2020 kurang lebih sekitar 1,55 triliun. Saya kemudian bisa memprediksi, ini prediksi, bahwa pada tahun 2021 sudah pasti APBD kita akan mengalami penurunan. Mungkin pada kisaran 1,4 triliun atau di bawah itu. Karena pendapatan negara kita berkurang. Ini menjadi pikiran-pikiran kami bagaimana kemudian potensi fiskal kita yang minim itu, sementara kita di dalamnya adalah tersandra. Bahwa dalam kapasitas fiskal kita yang 1,55 triliun itu terjadi refokus dan relokasi anggaran kurang lebih 38 miliar oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Kita setback 1 langkah ke belakang. Nah, bagaimana kita mau melakukan lompatan 2 langkah ke depan untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa lancar. Ini perlu diatur strategi dengan inovasi dan kreativitas yang baik. Bagaimana pemerintah kemudian bisa memposisinya sebagai government guaranteed terhadap lembaga-lembaga keuangan dengan memanfaatkan potensi yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa 78% wilayah geografis kita itu oleh laut yang potensinya luar biasa. Kami juga berkeinginan untuk kemudian bagaimana Kabupaten Halmahera Selatan itu menjadi lumbung ikan nasional, lumbung ikan Maluku Utara dengan strategi yang sudah kita pikirkan bagaimana kita akan kembangkan. Kedua, karena mengingat bahwa sektor pertanian, di dalamnya adalah petani, perkebun, dan nelayan, itu memberikan sumbangsi pendapatan per kapita kurang lebih sekitar 50% bagi pendapatan per kapita Kabupaten Halmahera Selatan. Inilah yang akan kita sasar, inilah yang akan kita tujukan. Karena selama ini bahwa sumbangsi pendapatan per kapita itu tidak berimplikasi terhadap investasi. Investasi itu maksud saya adalah... Waktu Anda selesai. Baik. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuk pada sesi kelima, yaitu tanya jawab untuk masing-masing pasangan calon. Jadi tadi sudah ada sanggahan, sudah ada pertanyaan. Selanjutnya saya mempersilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menyangga waktunya, menyampaikan pertanyaan. Tadi sudah dipersilakan ke pasangan calon nomor urut 1 duluan. Kita ke pasangan calon nomor urut 2 dulu untuk menyampaikan pertanyaan di sesi kelima. Ya, pertanyaan di sesi kelima. Waktunya 7 menit. Pertanyaan ditujukan ke pasangan calon nomor urut 1. Ya, silakan.
Terima kasih moderator. Yang saya tanyakan tadi ini menyangkut dengan pengembangan apa yang beliau jawab tentang pelayanan dasar bagi masyarakat. Air bersih, struktur jalan, jembatan, dan lain-lain. Kita tahu persis begini. Jalan, misalnya contoh konkret ini pelayanan dasar. Akses jalan kita di Halmahera Selatan, kita lihat yang disebut dengan jalan nasional, baru hanya kurang lebih 10 km, khususnya ibu kota Labuha. Bagaimana strategi Anda melakukan itu? Karena ada beberapa titik atau beberapa daerah di Halmahera Selatan itu seperti Pulau Obi. Pulau Obi adalah suatu daerah industri di mana peraturan pemerintah atau peraturan Kementerian PU ada dua. Kementerian PU, Kementerian Ekonomi, daerah yang disebut dengan kawasan ekonomi khusus. Sentra ekonomi khusus atau kawasan ekonomi khusus mendapatkan status jalan strategis nasional. Pulau Obi adalah suatu daerah bukan ekonomi khusus tapi daerah industri yang layak mendapatkan status pembangunan jalan strategis nasional. Tapi sampai saat ini penetapan jalan status nasional itu kurang lebih berlangsung semenjak industri itu berlangsung. Sampai saat ini belum dilakukan. Strategi Bapak seperti apa untuk melakukan itu? Baik, terima kasih. Kalau ini pertanyaannya kemudian saya membacanya secara spesifik menyangkut dengan OBI sebagai daerah industri walaupun kemudian tidak ditetapkan sebagai KEK sebagaimana Kabupaten Halmahera Tengah. Terkait dengan soal status jalan di Pulau Obi, status jalan di Pulau Obi itu adalah jalan provinsi. Jadi pertanyaan kepada pasangan nomor calon satu ke saya itu tidak tepat, tidak ada relevansinya, tidak benar karena status jalan itu adalah status jalan provinsi, ya, bukan status jalan kabupaten. Kalau status jalan kabupaten baru kemudian nanti ditanyakan ke saya bagaimana strateginya, kemudian saya menjawab sebetulnya itu. Karena ya status jalan provinsi, saya coba kemudian tidak relevan begini Pak. Karena di daerah industri, ini industri Pak. Suatu daerah yang ditetapkan menjadi daerah industri harus ada jalan strategis nasional. Bagaimana Bapak bisa melakukan itu? Strategis nasional, ada jalan, ini ada 4. Jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan strategis nasional. Obi adalah satu daerah yang layak mendapatkan jalan strategis nasional. Karena di Obi itu adalah sebuah industri besar. Jalan nasional itu yang ditempatkan oleh pemerintah pusat itu ada 2 hal. Kawasan ekonomi khusus dan ada daerah industri besar. Obi itu layak mendapatkan itu. Strategi Bapak seperti apa? Iya. Jadi masih tetap yang sama pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan di awal dengan pertanyaan kedua masih tetap sama sebetulnya. Saya memahami bahwa di situ ada industri besar, ya, industri besar khususnya industri nikel di situ. Tapi lagi-lagi soal status, kewenangan status itu pertama, sebentar Pak Usman, jangan dulu bertanya kan. Saya mau jawab pertanyaan Anda ini sebetulnya. Iya, berikan kesempatan untuk pasangan nomor 1 menjawab. Bahwa soal kewenangan, lagi-lagi soal kewenangan, kalau kita memahami tentang kewenangannya berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan atau tentang pemerintah daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah itu tidak boleh tumpang tindih kewenangannya, karena jalan itu adalah status provinsi yang saya dengar beberapa waktu lalu oleh Kadis PUPR sudah disampaikan bahwa jalan ini akan ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Berarti upaya itu telah dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk kemudian ke sana. Kalau kemudian Pak Usman menyatakan kepada saya bagaimana kemudian kewenangan daerah, saya akan menyampaikan sebetulnya. Karena saya mengetahui jangankan ring road Obi, 8 desa yang kemudian 8 desa di Kecamatan Induk mulai dari Kampung Baru sampai di Anggai memang selama ini masih berwajah Kecamatan Jaman Maluku Utara, bukan Jaman Kabupaten Halmahera Selatan. Karena jalan itu hampir sama sekali tidak tersentuh, baik jalan itu menjadi jalan mulai dari jalan status kabupaten ke provinsi sampai kemudian insya Allah nanti jalan nasional. Sementara di satu sisi bahwa 8 desa itu
9 desa itu di dalamnya ada jumlah penduduk yang kurang lebih sekitar hampir 20.000, 16 sampai 17.000 penduduk yang ada di dalam situ. Ini hampir tidak tersentuh. Bagaimana upaya kita kemudian mendorong secepatnya supaya jalan itu kemudian diperbaiki. Karena infrastruktur jalan apabila tidak tersedia dengan baik, otomatis perekonomian juga akan tidak berputar secara efektif. Karena di samping itu tidak terjadi multi effect player. Yang pertama bahwa di sektor transportasi, jasa transportasi, kemudian bagaimana ke depan jika jalan itu kemudian telah dibangun oleh pemerintah pusat, maka tugas kita, kewenangan daerah itu bagaimana menyiapkan supaya kemudian ada akses antara jalan nasional dengan jalan yang kewenangannya dibangun oleh pemerintah daerah, seperti jalan tani yang kemudian bagaimana integrasikan dari pusat produksi, karena di situ memang rata-rata adalah petani. Bagaimana dari pusat distribusi ke pusat produksi, itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sebetulnya. Kewenangan kita adalah bagaimana membuat akses dari jalan nasional itu ke pusat produksi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Itu yang paling penting sebetulnya. Bukan kewenangan menyangkut soal jalan keliling itu karena dia industri gitu. Silakan. Nah, jadi begini, kalau kita berbicara itu sudah menjadi suatu keputusan pemerintah pusat, di mana misalnya di Halmahera Utara ada NHM-nya, di mana daerah industri dan kawasan ekonomi khusus. Ini memang sih agak sedikit nyambung, tapi selalu menghindari itu. Tapi di mana daerah yang industri layak, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pihak balai jalan jembatan nasional. Dari situ OB harus mendapatkan status jalan strategis nasional, bukan jalan nasional. Kan jalan yang tadi saya sebutkan itu ada 4. Kabupaten, provinsi, jalan nasional, jalan strategis nasional. Kita lihat misalnya Pulau Makian sendiri, Pak. Yang seharusnya pemerintah sudah cerdas mengusulkan Pulau Makian yang selama ini tidak mampu dibiayai oleh APBD kita, baik APBD kabupaten maupun APBD provinsi, karena di sana ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi. Seharusnya pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi saling sinkronisasi mengusulkan agar ditetapkan menjadi daerah rawan bencana. Strategi seperti itu yang memang harus kita lakukan. Ya mungkin. Memang kalau kita berbicara wewenang, memang bukan wewenang kabupaten untuk berbicara itu. Tapi ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam suatu daerah, maka kita harus punya keinginan besar dengan cara bisa melobi ataupun menggunakan koneksi yang kita punya untuk bisa merubah situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kita sebagai pemerintahan hanya berpikir tentang wewenang kita saja dan berdiam diri, posisinya dengan kondisi yang ada, kapan daerah kita akan bisa berkembang? Padahal seperti yang kita ketahui, dana-dana yang besar itu beradanya di pusat. Tinggal bagaimana kita sebagai pemerintahan daerah mempunyai keinginan dan kuat untuk bisa melobi ke pusat ataupun sebetulnya begini Pak Pasar. Sebentar. Iya, karena pertanyaan ditujukan ke saya. Lalu kemudian Anda menyangka dan saya jawab sebetulnya. Kan kalau ditanyakan menyangkut dengan soal bagaimana upaya pemerintah, pasti upaya pemerintah akan melakukan itu. Tidak mungkin tidak akan melakukan itu. Sebetulnya pertanyaan ini sudah harus dijawab, harus disampaikan. Sebetulnya upaya ini sudah harus dilakukan oleh pemerintah-pemerintahan sebelumnya, termasuk juga bagian dari saudara wakil bupati ini. Ya, itu sudah harus dilakukan karena industri di Pulau Obi itu terjadi di zaman siapa kita tahu semua sebetulnya. Upaya itu sebetulnya sudah harus dilakukan dari dulu sebetulnya, bukan baru sekarang dilimpahkan kesalahan kepada calon pasangan lain sebetulnya. Ini keliru pemahamannya. Pasangan calon nomor urut 1 waktunya sudah selesai. Baik, kita memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya menyimak apa yang telah disampaikan tadi. Bapak calon bupati dan wakil bupati tadi menyatakan bahwa dalam visi misinya bahwa akan mengagendakan suatu waktu setiap kecamatan itu Bapak berkantor di kecamatan. Sedangkan Bapak bukan camat. Bapak adalah bupati di sini. Nah, pendelegasian kewenangan bupati dengan camat itu kan pendelegasian kewenangan camat itu sudah jelas.
bagaimana Anda berkantor di sana? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Jadi begini, strategi yang saya bilang setiap saat saya akan datang berkantor di kantor-kantor camat. Saya ingin betul memastikan pelayanan pemerintahan di kecamatan itu berjalan dengan baik. Saya pastikan betul apa yang namanya pembangunan di daerah tersebut berjalan dengan baik. Saya pastikan betul pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat berjalan dengan baik. Seluruh yang namanya pelayanan masyarakat betul-betul terlayani dengan baik. Dari situlah baru ketika kita tahu persis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau itu yang diinginkan masyarakat, baru kita bawa ke pusat atau kita berangkat melalui APBD. Kita tahu persis APBD kita sangat jauhlah kecil. Kalau kita bicara infrastruktur, penganggaran tentang infrastruktur sangatlah kecil. Dari situ kita akan melakukan terobosan. Kita tahu apa yang diinginkan masyarakat. Jangan masyarakat minta roti, orang kasih nasi. Nah, ini yang sulit bagi kita. Jadi setiap saya selaku misalnya kepala daerah, saya akan berkeliling terus-menerus. Saya pastikan betul setiap saat masyarakat setelah lapar, masyarakat betul-betul terlayani kesehatan dengan baik. Mungkin Pak Wasam tambahkan. Jangan disalahpahami ya, secara harfiah maksudnya berkantor di kantor camat bukan berarti kantor kita di kantor camat. Salah kalau dipikir bahwa kantor kita di kantor camat. Tapi bagaimana kita melakukan pengawasan langsung di kantor-kantor camat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa rentang kendali kita di Halmahera Selatan ini cukup luas. Ketika kita hanya berdiam diri di ibu kota, menunggu laporan dari kecamatan, menunggu laporan dari desa, apa yang kita harapkan? Kita sudah melihat situasi di Halmahera Selatan, banyak daerah-daerah yang belum tersentuh dengan listrik, kemudian penyediaan air bersih, kemudian rumah layak huni, itu masih sangat kurang. Sehingga kami menyampaikan bahwa kita berkantor di kantor camat, bukan berarti kami duduk punya kursi tersendiri di camat, bukan. Tapi bagaimana saya dengan Pak Usman akan membagi tugas untuk berkeliling di kantor-kantor camat untuk memastikan bahwa pelayanan yang kita inginkan, pelayanan prima yang kita inginkan untuk masyarakat itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Karena bagaimanapun kita, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa kita berpikir bagaimana pelayanan-pelayanan dasar itu seperti pembuatan KTP dan macam-macam pelayanan administrasi bisa kita sediakan langsung di kecamatan, tidak perlu lagi di ibu kota. Dan kami dengan harapan itu kami berharap kami bisa berkeliling ke kantor-kantor camat yang ada untuk memastikan bahwa pelayanan itu berjalan dengan baik. Jadi tadi saya juga mendengar bahwa Pak Helmi menyampaikan bahwa tidak ada relevansinya dalam visi misi bahwa ketika dukungan parpol ini tidak tentang dukungan parpol. Kita berbicara tentang eksekutif, pasti kita berbicara juga tentang legislatif. Karena bagaimanapun setiap kebijakan dalam visi misi yang kita tuangkan, pastinya harus ada persetujuan antara kita eksekutif dengan legislatif. Dan kita akan berbicara dengan 30 orang anggota DPRD yang duduk di kantor DPRD yang saat ini aulanya kita pakai. Kita berbicara saat ini dengan bobot. Jawabannya gimana? Waktunya terbatas, pertanyaannya sesuai dengan poin yang sudah disampaikan. Ya, silakan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Lanjut silakan. Baik. Ini kan terlihat jelas bahwasanya seorang kepala daerah dia tidak mempercayai bawahannya. Tunjukkan kapasitas kita bahwa memang analisa dan evaluasi itu ada. Panggil para camat semuanya, kita lakukan ANEF per 3 bulan. Di sana terlihat kinerja camat itu sampai sejauh mana. Bukan berarti kita turun. Apa fungsi kepala-kepala bagian yang lain, kepala-kepala dinas? Kita turunkan di sana sesuai kewenangannya. Tujuan kita membuat kabupaten ini sampai 30 kecamatan, itu kan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat. Saya yakin seperti itu nanti ditambahkan oleh Pak ini. Bahwa maksudnya semestinya seorang kepala daerah itu mampu menerapkan fungsi kontrolnya dengan baik terhadap bawahannya sebetulnya. Kalau kita bicara tentang camat, berarti di atas Pak Camat itu adalah bagian pemerintahan.
di atas bagian pemerintahan adalah bupati. Nah, bagaimana menciptakan fungsi kontrolnya sehingga Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak berkantor di setiap kecamatan. Karena kecamatan ini ada 30 sebetulnya. Dalam 30 kecamatan itu ada 249 desa yang kemudian pelayanan pemerintahannya itu dirasakan oleh masyarakat di semua bidang. Tidak semua kewenangan atau tugas tupoksinya itu camat sebetulnya. Masing-masing OPD itu memiliki perangkat sampai ke tingkat desa. Yang kita bicara tadi di sini adalah bagaimana sebetulnya bisa dijawab pendelegasian kewenangan kepada camat yang harus dilakukan oleh kepala daerah, sehingga kepala daerah tidak perlu lagi berkantor di sana. Kemudian di satu sisi adalah bagaimana menciptakan fungsi kontrolnya. Kemudian ketiga, pengawasan internal juga dimiliki oleh pemerintah daerah. Itu saja sebetulnya yang perlu dijawab oleh pasangan calon. Tidak ada yang lebih sebetulnya. Iya. Silakan. Persilakan sesuai dengan tema awal. Jadi begini yang dimaksudkan dengan berkantor di kantor-kantor camat. Karena begini, kita kepala daerah, selaku kepala daerah, dia belum tentu apa yang dilaporkan oleh bawahan. Kadang ada benar dan kadang tidak benar. Kita ingin betul, jadi kita pastikan betul. Misalnya pelayanan dari sisi kesehatan. Hari ini sudah dinyatakan gizi buruk tidak ada di Halmahera Selatan. Tahu-tahunya besok ada berita yang begitu menggemparkan Indonesia bahwa ada gizi buruk. Yang itu yang saya maksudkan. Saya pastikan betul bahwa saya berkeliling bukan tujuannya lain mengambil alih kewenangan camat dan lain-lain. Kita betul-betul bahwa memantau seluruh apa yang menjadi program pemerintah, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita melihat persis, memang ada yang disebut dengan lain-lain, tapi itulah yang saya pastikan bahwa kita akan melihat secara langsung apa setiap tahunnya atau setiap bulannya yang dirasakan oleh masyarakat, dibutuhkan masyarakat, baik itu kesehatan, betul masyarakat sudah sakit, betul-betul masyarakat terlapar, yang orang ingin melihat secara langsung. Itulah yang saya sebutkan, setiap saat saya akan berkeliling dari kecamatan, bukan saja berkantor, akan menyambangi setiap desa yang ada di Halmahera Selatan. Di situ baru kita akan tahu apa menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena kita tahu waktu Anda selesai. Tepuk tangan untuk kedua pasangan calon yang sudah tampil luar biasa pada malam hari ini. Hadirin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dan hadirin yang berada di ruangan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penutup, tapi sebelum masuk ke sesi penutup, kita jeda dulu 3 menit. Silakan duduk.